bersama saya Novalina dalam stasiun Retua Secanang. Jangan lupa ya, sebelum nonton video ini lebih lanjut, subscribe di bawah ini, sama bunyi loncengnya. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian sedikit ya, bukan kesaksian sebenarnya, menguatkan ya Kak Lasma ya. Biar di luar sana pemuda-pemudi lebih mengenal lagi Tuhan Yesus itu seperti apa. Saat kita datang ke hadirat Dia, Tuhan kita sungguh luar biasa. Pertama saya mau nanya dulu, Anda ini Kristen dari lahir atau baru mengenal Yesus Kristus? Kalau aku sudah Kristen dari lahir. Kristen dari lahir. Berarti dari awal dulu itu orang tua sudah Kristen. Berarti Anda mengikuti orang tua? Iya, saya ikut orang tua yang Kristen. Oh. Pertama kali, kenapa aku jadi Kristen? Kristen itu apa sih makna Kristen bagi Anda? Kalau untuk aku, Kristen adalah memang benar-benar pribadi yang mengenal Kristus secara dalam. Jadi bukan hanya sekedar di KTP agamanya apa Kristen, tapi nggak tahu saat kita bertemu dalam hadirat Tuhan, itulah yang sesungguhnya yang disebut Kristen menurut saya. Pertama kali Anda mengenal Yesus itu seperti apa sih? Pertolongan Tuhan Yesus itu yang sungguh luar biasa dalam hidup Anda apa sih? Kalau bicara pertolongan ya Kak, banyak yang udah Tuhan kasih pertolongan buat saya. Tapi memang saya udah Kristen tuh dari sekolah minggu, saya juga udah rajin udah ngikut ibadah-ibadah itu dari sekolah minggu. Tapi kalau bicara pertolongan, saya nggak bisa hitung pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi saya. Pertama kali itu berasanya saat kita lahir baru. Seperti apa? Lahir baru yang saya ikuti adalah lahir baru yang ditenggelamkan di dalam air lalu menerima yang namanya Roh Kudus. Itu adalah pertolongan, adalah sesuatu yang nggak bisa dinilai dengan apapun, karena rasanya roh itu memang menikmati kali gitu saat bertemu dengan hadirat Tuhan, saat masuk lebih dalam. Itulah sebenarnya pertolongan yang pertama kali atau keselamatan yang pertama kali saya alami. Ada nggak sih kesaksian satu aja, mungkin banyak ya pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Mbak, tapi satu saja kesaksian apa sih, biar semua pemuda-pemudi yang menonton ini melihat bahkan mendengar semakin dikuatkan lagi. Apalagi mungkin ada di luar sana yang saat ini sedang down, begitu banyak pergumulannya, begitu banyak masalahnya, bahkan problema hidup, apalagi saat ini ya lagi pandemi. Tapi lewat kesaksian Mbak, apa sih yang bisa menguatkan? Salah satu contohnya, salah satu ya dari sekian banyak pertolongan Tuhan. Oke, buat semua anak-anak muda yang ada di luar sana, mungkin banyak yang mengalami hal-hal yang mungkin nggak bisa dihadapi sendiri, problematika atau apapun yang namanya disebut dengan pergumulan ya sebenarnya terkasih. Saya bukan mau mengkhianati, cuman channel ini memang bertujuan adalah untuk memotivasi anak-anak muda yang ada di luar sana untuk tetap bertahan di dalam Tuhan. Artinya kita kembali flashback, melihat pertolongan Tuhan itu sangat-sangat ajaib. Walaupun manusia nggak bisa pikir panjang seperti yang Tuhan lakukan sama kita. Contoh dari pribadi saya adalah saudara, bahwa memang ini adalah hal yang membanggakan bagi diri saya ya saudara yang terkasih. Mungkin nggak banyak orang yang bangga atas ini, tapi saya sendiri bangga karena ini adalah bukti pertolongan Tuhan, adalah salah satu cara Tuhan memperlihatkan kehebatannya bagi saya. Kebetulan saya memang sudah mengecap pendidikan sampai sarjana saudara. Melihat diri saya, melihat latar belakang keluarga saya, melihat siapa saya dan orang tua saya, nggak mungkin, itu impossible. Tetapi saat keputusan saya harus
kekuatan dan doa. Semuanya memang berperan aktif memberkati saya, saudara yang terkasih. Terkhusus buat semua jemaat GPSI Pulau Sicanang juga saya bersyukur berada di tengah-tengah mereka, berada di tengah-tengah jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang mendukung dan support saya. Buat keluarga saya juga, keluarga yang Tuhan titipkan, keluarga yang hebat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, inti ceritanya saya sampai pada graduation, saya lulus, dan puji Tuhan semua karena karunia Tuhan. Semua terlihat ajaib, terlihat hal yang gak mungkin sebenarnya, tapi Tuhan nyatakan bagi saya. Itulah motivasi buat semua teman-teman yang saat ini sedang kuliah, sambil bekerja, yang masih muda, yang masih punya impian, tetap pacu, tetap maju, tetap di dalam Tuhan gitu. Itu sungguh luar biasa ya saudara, Luar biasa Tuhan kita. kesaksiannya ya luar biasa, kesaksian yang daripada Kak Lasma Napitupulu. Dan saat ini sedang bekerja di mana, Mbak? Iya, sekarang saya udah di di salah satu pusat pelayanan kesehatan di Sicanang. Apa sih pesan terakhir untuk yang melihat bahkan mendengar, supaya ya untuk salah satu pemuda youth yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh ya siapa aja yang menonton stasiun ini, apa sih kata-kata yang bisa membuat mereka Tuhan itu masih ada dan tetap ada untuk saat ini, 2000 tahun lalu bahkan sampai tahun 2020 Tuhan itu masih sama. Ada satu ayat firman Tuhan yang menguatkan saya dari dulu sampai sekarang. Itu bagi saya adalah ayat yang manis, ayat yang memang dari dulu saya adalah anak yang super aktif. Boleh tanya sama kakak ini, saya aktif memang, cerewet segala macam. Iya, aktif dalam semuanya lah gitu ya kan. Dalam ibadah juga saya memang orang yang aktif, gak mau yang kayak diam-diam biasa. Saya gak suka kayak gitu. Jadi ada ayat yang mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kita terus dipacu, terbakar kayak api, saudara yang terkasih. Jadi buat anak muda identik dengan semangat ya, aktif, anak muda yang membakar gitu ya. Jangan mau kalem, jangan mau off, jangan mau diam, tetap menyala-nyala. Berarti satu pesannya, kalau Tuhan itu ingin bekerja di dalam hidup saudara atau hidup kita terlebih dahulu melayani Dia. Layanin Tuhan itu bukan harus berkhotbah di depan mimbar atau bernyanyi di depan mimbar, tapi melayani itu rajin ke gereja dan rajin membaca Alkitab. Salah satunya yaitu rajin kita saat teduh. Baiklah saudara yang terkasih, sekian dulu dari kesaksian dari Kak Lasma Napitupulu. Nanti mungkin di YouTube berikutnya ada kesaksian yang lebih lagi menguatkan saudara yang terkasih. Tetap nonton video berikutnya. Stay tune. Jangan lupa di subscribe ya. Dah. Shalom untuk kita semuanya.